Shalom. Berapa banyak yang merasakan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tema bulan ini, gereja ini adalah walk by faith. Walk by faith. Mari kita buka Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian 5. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan siapa? Metusalah. Kedua. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi 65 tambah 300 berapa? 365. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berapa banyak yang tahu tentang cerita Henok? Semua kita pasti tahu. Amin saudara. Kalau Henok ini adalah generasi ketujuh dari Adam. Nah kalau dalam soal umur, Henok ini terpendek saudara. 365 itu pendek. Sebelumnya dia dari Adam itu di atas 700 saudara. Metusalah lagi turunannya saudara. Itu 900 sekian. Tapi Henok 365. Tapi dari semua turunan ini, kalau dari siklus kehidupan, mereka lahir, hidup, beranak cucu, mati. Itu sebelum Henok. Sesudah Henok sama. Ketika mereka lahir, hidup, beranak cucu, mati. Tapi Henok lain saudara. Dia lahir, hidup, diangkat. Padahal dia umurnya cuma 365. Seharusnya yang lebih diangkat orang-orang sebelumnya atau sesudahnya. Tetapi kenapa Henok yang harus diangkat? Umurnya pendek saudara. Umur panjang tapi mati, pilih saudara. Atau umur pendek tapi diangkat. Pilih mana? Saya nggak pilih saudara. Umur panjang tapi diangkat. Tapi ceritanya nggak begitu. Dia umur paling pendek. Kalau dalam lomba saudara soal umur, dengar baik-baik, Henok itu urutan juara 14 kalau dalam lomba. Jadi Henok juara 14. Juara 14 dalam lomba itu dapat apa saudara? Cuma dapat ucapan terima kasih. Sudah meramaikan lomba kami. Gak ada apa-apa. Tapi justru di hadapan manusia umur pendek, justru itu yang membuat juga salah satunya dia diangkat oleh Tuhan. Saya penasaran saudara. Ketika saya mulai renungkan kenapa toh Henok diangkat. Kenapa enggak Adam? Kenapa enggak Yared sebelum dia? Kenapa enggak turunan yang lain? Kenapa tidak Metusalah? Kenapa harus Henok? Itu yang kita belajar pada pagi hari ini. Ternyata saudaraku yang kekasih. Pelajaran yang kita ambil pada pagi hari ini dari kehidupan Henok, ternyata hidup itu bukan soal lamanya, tetapi kualitasnya. Zaman sekarang tidak bisa, dulu waktu saya di kampung orang itu mati nanti usia tua. Saudara. Jarang orang mati masih muda, apalagi bayi, jarang sekali. Tapi umumnya orang mati kalau tua, sekarang gak bisa. Anda buka Facebook, tiba-tiba temanmu kemarin baru WA dengan saudara. Pagi ini dia meninggal, hari besoknya dia meninggal. Pernah terima postingan seperti itu saudara? Bahkan orang yang lebih muda jauh dari kita, dia justru meninggal dunia. Bahkan ada orang yang sudah sakit-sakitan, tapi anaknya masih sehat. Malah papanya hidup sampai hari ini. Anaknya 3 sudah meninggal. Sehat-sehat padahal. Gak bisa. Gak bisa lagi ditentukan oleh usia baru orang itu meninggal. Lihat baik-baik. Hal pertama yang dirindukan oleh Tuhan untuk kita. Kita gak tahu besok mati siapa. Lusa siapa. Tahun depan siapa. Tahun ini siapa. Kita gak ngerti. Tapi soal waktu yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan rindukan cuma satu, kualitasmu. Umur boleh pendek, tapi kualitas hidup kita harus betul-betul
di hadapan Tuhan itu bagus. Pertanyaannya kepada Henok, kualitas apa yang di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan tidak tahan, tidak biarkan maut merenggut nyawa Henok, selain Tuhan mengangkat Henok untuk naik ke sorga secara hidup-hidup. Kira-kira Tuhan suruh saya shoot dengan Pak Gembala, siapa yang diangkat duluan? Buat saya nggak perlu siapa duluan, siapa berikutnya. Yang penting kami berdua, dua-duanya diangkat, saudara. Mau Pak Honggo duluan, mau saya nanti 2 tahun, buat saya nggak jadi masalah. Yang penting Tuhan sudah janji saya diangkat. Kualitas apa yang membuat sampai Henok diangkat oleh Tuhan? Itu yang penasaran buat saya. Ini yang perlu ada dalam kehidupan kita. Pertama, lihat baik-baik. Kualitas pertama Ibrani pasalnya yang 11. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kualitas pertama dalam hidup Henok yang dilihat oleh Tuhan adalah imannya. Henok itu berjalan selama 365. Itu dia berjalan bukan dengan otak manusia saja. Yang paling menguasai Henok adalah imannya. Apapun yang dialami oleh Henok, enak atau tidak enak, pandangan Henok tetap tertuju kepada Tuhan. Orang boleh menghakimi dia, tapi yang dilihat dan didengar adalah firman Tuhan. Dan yang membuat dia berkualitas, apapun goncangan dalam hidupnya, dia tetap punya iman bahwa di balik semua pergumulan hidupku ada Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat saya. Orang kayak gini gak bisa terpengaruh oleh kekurangan, oleh kelimpahan, gak bisa, saudara. Karena dia memiliki iman. Soal penghormatan, pujian dari manusia gak mempan terhadap Henok. Yang dia rindukan adalah pujian dari sorga terhadap dia. Karena dia adalah orang yang walk by faith. Ini kualitas. Kalau sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, saudara. Tidak dibesuk ketika dia sakit di rumah sakit, ngambek, saudara, marah-marah dan sebagainya. Hey! Ini bukan zamannya saudara ngambek-ngambekan. Bukan zamannya saudara harus berdiri di kaki imanmu tanpa dibesuk oleh gembala, para pengerja atau pendeta. Sama saja, sebab Tuhanku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih ada sampai hari ini. Amin. Saudara ditumpangkan tangan 10 kali oleh Pak Gembala, oleh hamba-hamba Tuhan, Pak David semua, Pak Ibu Maria. Anda ditumpangkan tangan tapi gak punya iman. Itu nol, saudara. Yang iman ini adalah seperti tiket saudara untuk membuka kunci sorga. Jadi kalau saudara masuk sorga tuh, di sana semua ada, kesembuhan ada, kelimpahan ada, berkat ada. Untuk membuka gembok ini saya umpamakan, saudara, you must have faith. Saudara, tanpa iman Anda tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang membuat Henok berkualitas di hadapan Tuhan. Di tangan saudara ada mujizat. Suamimu sakit, tumpangkan tangan loh, saudara. Saudara, kalau iman itu belajar salah satu ke mama saya. Saya belajar banyak dari beliau. Dia sudah 80 tahun, saudara. Rencana tahun ini kita rayakan, saudara. Saya sudah telepon kakak saya, adik saya. Kalau boleh mami tahun ini dirayakan yang lebih bagus. Sebab mama saya ini belum lihat anak saya 2, saudara. Cucunya.
Anak pertama sudah. Anak kedua, ketiga. Mama saya berkata, saya panggil mami. Ketika dia video call, Jerry, satu yang mami minta sebelum Tuhan memanggil mami, saya akan ketemu cucu saya yang di Semarang 2 orang. Kalau saya sudah ketemu, Tuhan mau ambil besok, lusa dan sebagainya. Mami tidak khawatir sama sekali. Itu sebabnya saudara, saya tunda-tunda ketemu mami saya. Karena doanya cuma satu. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia harus ketemu anak saya saudara. Saya ngomong sama kakak saya, apa dipertemukan, apa nanti. Seharusnya tahun lalu saudara. Kakak saya berkata, ojo. Karena doanya tiap hari begitu. Kalau sudah ketemu 2 anak saya, Tuhan panggil besok pun dia mau. Saya berkata, ojo ya. Ya enggak usah dirayakan tahun depan. Padahal sudah 2 tahun lalu saudara. Adik saya berkata telepon, Jer enggak usah dulu datang. Tahun kemarin kakak saya telepon, enggak usah dulu datang. Tahun ini kita rencana buat acara untuk mami. Karena kita tahu, kakak saya pendeta, adik saya juga pendeta. Adik saya kedua, dia menjadi lurah yang sangat jujur di daerah kami. Saudara. Dia dapat penghargaan dari bupati. Banyak hal saudara yang dia buat. Mami saya loh, kalau sakit gak pernah minum obat dan ke dokter. Itu bukan anti dokter. Tapi setiap dia sakit. Kemarin dia sakit, saya telepon adik saya, ayo mami cepat bawa ke dokter. Biayanya berapapun, nanti dari Semarang. Saya bilang begitu saudara. Ketika dihubungi mami saya didatangi, ayo mi ke dokter. Karena dia pusing, gak usah. Setiap dia sakit, dia ambil segelas air. Dan dia percaya, air ini melebihi obat. Dan melebihi kemampuan dokter di dunia ini. Saya percaya lewat ini saudara. Saya bisa sembuh. Saudara tahu, sekian kali penyakitnya. Menurut dokter parah, itu sembuh dengan air putih. Bukan air putihnya. Tapi di dalam air putih itu ada faith di dalamnya. Ada iman. Orang Kristen tuh kayak gitu loh. Itu yang membuat Tuhan tidak tahan. Membuat Henok berkenan di hadapan Tuhan. Kualitas imannya. Amin. Kita ini menjadi orang Kristen harus mengalami Tuhan. Bukan dengar tentang Tuhan. Banyak orang bicara tentang Tuhan, tapi jarang ngomong sama Tuhan. Itu bahaya loh. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. WL, singer, pemain musik, para pastor di tempat ini. Jangan cuma pinter ngomong tentang Tuhan. Tapi belajar banyak ngomong kepada Tuhan. Beda. Kadang-kala banyak kita kehilangan itu. Jangan terlalu banyak pinter bicara tentang Tuhan. Pinterlah saudara dengan Tuhan. Itu lebih powerful. Dan itu yang membuat imanmu semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Orang yang berjalan dengan iman, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Serius saudara. Orang gak mungkin punya iman yang kuat tanpa fellowship pribadimu dengan Tuhan. Ada banyak WL yang saya layani pinter nyanyi, tapi kehilangan keintimannya dengan Tuhan. Kering. Banyak pendeta sibuk pelayanan. Pinter nyusun khotbah, tapi hilang ininya dengan Tuhan. Itu yang membuat kadangkala gereja hancur di situ. Kebanyakan pekerja, kebanyakan pelayan, kebanyakan pendeta dalam gereja
Tapi hatinya kadangkala jauh dari Tuhan. Gembala tidak tahu itu. Saya dulu gembala sidang, mantan gembala. Saya dikenal orang di Semarang, sudah tukang masak, saudara. Daripada pendeta, sekalipun banyak pelayanan juga. Tapi mereka lebih kenal resto saya. Tapi dengar baik-baik, dari dulu, kadangkala Tuhan izinkan beberapa kali saya menunda pelayanan saya. Saya telepon panitia, saya telepon gembala, Pak, saya minta maaf. Bukan karena saya terima pelayanan atau sibuk. Tapi karena Tuhan nyuruh saya. Ayo kamu ke kamar doamu. Puasa. Sembayang. Ada saat tertentu, saudara. Kita hamba Tuhan perlu retreat pribadi dengan Tuhan. Itu sama dengan ngecas kembali. Karena kalau enggak, kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu kumpulan berbagai macam masalah. Kalau masalah itu bertubi-tubi datang, kita enggak kuat, kita bisa tergeletak. Kena iman mengalahkan segala-galanya. Kualitas kedua yang dialami oleh Henokh. Ibrani 11 ayat 5b. Coba lihat baik-baik. Ibrani 11. Sebab sebelum ia terangkat, kalimat kedua, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kualitas kedua, Henokh hidup di bumi ini bukan hanya mengejar popularitas. Tetapi yang dilakukan oleh Henokh, dia menjadi saksi hidupnya Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, itu pasti menghasilkan jiwa-jiwa baru. Serius. Gak tahan mulutnya ini. Ngomong tentang Tuhan. Resto saya adalah mimbar saya yang banyak membawa orang ke Tuhan. Mereka tanya begini, Pak, apa kuncinya restonya rame? Wah, mulut saya langsung kebuka lebar. Saya berkata, kalau kamu mau tahu panjang lebar Injil disampaikan. Ternyata orang yang nanya itu sudah lama sekali gak ke gereja, kecewalah. Gak lama, saudara. Dia bilang, Bapak gereja mana dengan ibu? Saya gak ke gereja, Pak. Sudah lama. Udah berapa tahun, Pak? 14 tahun. KTP masih Kristen, Pak? Masih. Akhirnya saya sampaikan Injil. Dia berkata, Pak Jerry gerejanya mana, Pak? Oh, saya langsung, ini Pak. Ketemu, saya sambut Bapak jam 5 sore. Besok ya Pak, besok Minggu. Datang saudara. Sekarang menjadi pengerja gereja yang sangat setia dan punya hati berkobar-kobar. Pemuda, dia makan di tempat saya. Dia tanya ke saya, Pak, supaya laris itu gimana? Saya berkata dalam hati saya, ini jiwa yang diutus oleh Tuhan. Sekarang dia aktif di youth kami. Saudara tahu, kalau orang yang punya kesaksian hidup, gak ngomong pun orang lihat Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau ngomong. Tapi kalau hidup kita tidak jadi kesaksian, itu namanya kualitasmu rendah di hadapan Tuhan. Orang hanya lihat kelemahanmu. Ibu yang ke JKI, Pondok Daud, cerewet ya Pol. Kalau saya ke restonya, gua enggak jamaah. Gereja apa itu dia datangi? Gak jadi kesaksian. Kadang-kala kita rohani di gereja, tapi di luar rohana. Gak bisa jadi saksi. Kualitasmu rendah banget. Tuhan mau Anda berkualitas selama hidupmu di dunia ini. Setidak-tidaknya
1 tahun ini, satu aja jiwa Anda bawa ke Tuhan, keren. Bukan soal saya kurang pintar Pak, saya bodoh Pak. Saya bisa membawa 1 jiwa ke Tuhan. Hanya 1 perkataan saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Kalimat itu membuat dia gak bisa tidur. Dia non-Kristen. Waktu itu saya masih di Malaysia. Dia orang India. Saya bilang, Jesus love you, di bis saudara. Ternyata dia turun satu kampus dengan saya. Saya sempat kuliah di Malaysia. Satu kampus akhirnya jadi teman baik saudaraku yang kekasih. Akhirnya saya berkata kepada dia, mau gak? Dia bahasa Inggris, kamu besok minggu saya jemput kamu di mana? Saya akan ajak kamu ke gereja. Saudara tahu saya dengar terakhir, dia sudah sekolah Alkitab saudara. Hanya karena 1 kalimat, Tuhan Yesus mengasihimu. Gak perlu sekolah Alkitab kalau kalimat itu saudara. God bless you. Cukup Anda di WA. GBU. Itu GBU bisa bawa jiwa ke Tuhan loh saudara. Kalau saudara punya kesaksian yang baik di hadapan Tuhan, gereja ini tidak lama akan jadi 2.000 orang. Keren saudara. Orang yang berjalan dengan iman itu harus disertai kesaksian. Anda bergereja di sini, tapi orang lihat Anda jelek, kredibilitas saudara jelek, kualitas saudara jelek. Bagaimana orang datang ke gereja saudara? Ikut pemuritan tuh saudara. Kalau nggak tahu, perlu tuh. Saya senang kalau ada gereja yang pemuritan, karena itu tugas Tuhan. Amanat agung itu endingnya harus jadi murid loh. Bukan jadi jemaat, jadi murid. Jadilah jemaat yang setia, pergilah dan jadilah jemaat setia. Tidak ada, jadikan murid. Ini gereja punya visi yang sebenarnya besar, saudara. Satu saat orang akan lihat gereja saudara, gereja yang hidup. Bahkan orang-orang belajar ke tempat ini. Gimana toh? Sampai dalam waktu dekat ini mereka bisa bertambah loh, 500. Saudara yang hadir pagi ini, tahun ini saja coba doa pagi hari ini, Tuhan, saya pengen 1 orang betul-betul diselamatkan. Bukan jadi jemaat, tetapi dia jadi murid. Kita berapa orang saudaraku yang kekasih, nanti ibadah jam 10, nanti ibadah juga sore saudara. Saudara bisa bayangkan kalau 1 orang bawa 1 jiwa. Saya dorong WL, singer, pemain musik, pastor di tempat ini. Dengar kata saya. Saudara mulai detik ini berdoa. Supaya setiap saudara harus tahun ini minim 1 jiwa di hadapan Tuhan. Nanti saya ngobrol dengan Pak Honggo. Kalau tidak bawa 1 jiwa, usir dari gereja ini. Enggak lah. Jadi kesaksian lu saudara. Saya jangankan 1 tahun. 1 bulan ada berapa orang yang bisa dibawa ke Tuhan. Dari mana? Dari tempat di mana Tuhan percayakan kami. Saya kalau lihat gereja, saya datangi 200. 2 tahun kemudian saya datangi, puji Tuhan jadi 100. Sedih. Gereja gak hidup tuh. Gereja punya visi 2.000 orang, keren. Kalau saudara gak jadi saksi, gak mungkin 2.000 tergenapi saudara. Gak mungkin Pak Honggo sendiri, Pak David sendiri. Bawa jiwa Pak, jemaat biarkan tidur nyenyak. Tidak. Visi 2.000 jiwa
tidak tergantung pada para pelayan, itu tergantung pada semua kita. Semakin saudara menjadi saksi lebih cepat, semakin visi Tuhan di gereja ini semakin cepat tergenapi. Katakan haleluya. Saudara harus punya gairah hidup, jadi berkat. Gak tahan lihat orang yang sepertinya nanti mati sia-sia. Saudara punya hati seperti itu. Setiap saya naik pesawat, serius, doa saya cuma satu. Semua orang yang duduk di samping saya tidak bisa mendarat tanpa dia dengar nama Tuhan Yesus. Itu prinsip saya. Siapapun, ayo. Satu kali saya di pesawat, saya duduk dengan satu ibu. Saya merasa ibu ini bebannya berat. Pendek ceritanya, saya berkata, ibu mau kemana? Saya mau ke sini, Pak. Dalam rangka apa? Lari dari suami. Wah, hati saya berkobar-kobar. Saya cerita banyak hal, saudara. Akhirnya di ketinggian tertentu, saya doakan dia, saya tumpangkan tangan dia. Dia nangis sejadi-jadinya, saudara. Ketika saya tiba di bandara dengan dia, dia bertanya satu hal. Menurut Bapak, saya ngapain, Pak? Lalu saya jawab, ibu harus kembali ke suami. Saudara tahu, dia langsung beli tiket kembali ke suaminya. Saudara tahu, saya telepon terakhir hari ini. Mereka berdua jadi pengerja yang paling dipercayakan oleh gembala sidangnya karena kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Coba kalau enggak ketemu saya, saudara. Ketemu preman, dibawa lari malah, saudara. Untuk ketemu pendeta bukan preman. Kalau ketemu preman habis deh dia. Sudah ibu, aku mengasihi, aku juga butuh istri seperti ibu. Wah, habis, saudara. Kualitasmu harus jadi saksi. Dan kualitas ketiga, Ibrani 11 ayat 6b. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kalimat yang membuat Henok berkualitas sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Hei Bapak Ibu, kualitas saudara ditentukan oleh kesungguhan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara gak sungguh-sungguh, gak berkualitas. Saya dari dulu, saudara, apapun berkat, apapun kesibukan, itu tidak bisa merubah waktu saya dengan Tuhan. Malah saya lihat usaha saya tambah laris, tambah maju. Saya itu lebih, hati saya itu lebih ke Tuhan. Justru saya berkata, ini karena Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh mencari dia, dengar baik-baik. Kepada orang yang sungguh, Allah memberi apa? Upah loh, saudara. Kepada orang yang disebut worship leader, singer, pemain musik, pengerja. No. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara mau jemaat pelayan Tuhan, saudara harus punya kesungguhan mencari Tuhan. Keren. Amin. Pelajaran yang kedua, hidup itu bukan hanya soal lamanya, tapi kualitasnya, iman, kesaksian hidup, kesungguhanmu. Itu yang membuat hati Tuhan tertuju kepada Henok. Karena dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apakah Adam tidak sungguh-sungguh? Apakah Yared tidak sungguh-sungguh? Apakah Metusalah tidak sungguh-sungguh? Saya mau katakan kualitas Henok lebih tinggi dari semua orang yang mencari dia. Dalam garis keturunan Adam. Orang-orang yang mencari sungguh-sungguh. Henok di atas rata-rata. Kita harus mencari orang yang lebih daripada rata-rata. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, aku akan menjadi orang yang sungguh-sungguh
Mencari Dia di atas rata-rata. Keren saudara. Kalau saudara punya ini, kualitasmu naik di hadapan Tuhan. Kualitasmu naik. Gak usah minta kebutuhanmu. Sorga yang jamin semuanya. Katakan amin. Sungguh-sungguh dong saudara. Cari Tuhan. Yang kedua, pelajaran apa yang kita ambil? Mari kita lihat. Yang kedua, konsistensi. Konsisten. Kejadian 5 ayat 22. Lihat baik-baik. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Konsisten di situ ada kata lagi. Jadi Henok itu mencari Tuhan tambahan dari umurnya itu 300 tahun lagi. Itu bicara tentang konsisten. Saudara kalau ikut Tuhan, cuman supaya hidupmu diberkati, doamu dijawab, kayaknya salah. Anda ikut Tuhan, harus konsisten. Doamu dijawab atau tidak, Anda tetap setia kepada Tuhan. Henok 300 tahun lagi, dia konsisten selama 300 tahun lagi. Tidak berhenti, ada pujian atau tidak, ada berkat atau tidak. Henok tetap sungguh-sungguh. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi. Kita kadang-kala suka ngancam Tuhan kan. Tuhan, 1 bulan kalau Tuhan gak jawab, saya akan pindah agama loh. Saya tinggalkan Tuhan. Malaikat langsung cubit dia. Sopokoi, ngancam bosku. Kadang-kala kita ngancam Tuhan, 3 bulan gak dijawab, mulai lemas, gak ke gereja. Setahun gak dijawab, mulai hakimi. Gerejanya mati yuk, firman yang gak enak. Pujian yang gak enak mulai dihakimi. Makanya imanku gak bertumbuh tuh. Saya mau pindah gereja, lumayan pindah gereja saudara daripada pindah agama. Lumayan, siapa tahu dia bertumbuh di sana. Tapi orang kalau gitu saudara, 10 kali dia pindah, bukan bertumbuh, mati rohaninya. Saya sudah coba soalnya saudara. Saya suka tanaman, saya siapkan pot 10, saya tanam. Kemudian seminggu kemudian saya cabut. Saya pindah pot kedua, hidup. Pot ketiga hidup. Saudara tahu, pot ke-10 kering semua saudara. Mati. Orang yang suka pindah-pindah tuh, buat saya itu gak berakar tuh. Lama-lama dia ke-10 tuh mati. Apapun gereja ini, kejadiannya, masalah, pergumulan hidupnya, gereja ini tetap di sini. Nanti saudara pada satu titik saudara akan dilihat Tuhan. Konsistenmu akan dilihat Tuhan. Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan buat saudara lebih daripada segala-galanya. Yang ketiga terakhir. Pelajaran apa? Selain hidup itu bukan hanya soal lamanya tapi kualitasnya. Yang kedua, konsistensi. Kata lagi, yang ketiga, intimasi. Keintiman dengan Tuhan. Ditandai dengan apa? Kejadian 5 ayat 22. Lihat baik-baik. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kalimat itu 2 kali diulang. Coba ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Saudara, saya mau kasih pelajaran. Kalau firman Allah sudah mengulangi kata yang sama minim 2 kali, itu perlu diperhatikan. Itu ada sesuatu yang Tuhan mau yang powerful. Dan di sini saya menemukan keintiman Henok dengan Tuhan. Dia berkata bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara memusingkan dirimu dengan banyak perkara, Anda akan jadi Marta, saudara. Gampang khawatir. Tapi kalau saudara memusingkan dirimu
Bergaul karib dengan Tuhan. Wah keren. Saya setiap jam 12 malam sudah puluhan tahun. Walaupun saya capek. Apalagi sekarang. Saya dengar YouTube, saya dengar khotbah, saya dengar pujian di hadapan Tuhan. Dan itu membuat hidup saya semakin hidup. Karena pagi saya sudah sibuk dengan berbagai macam hal. Selesai itu saya harus ke mall. Tiap hari saya pulang malam. Dan malam itu saya duduk di hadapan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Every day. Not every week. Not every month. Dan every year. Tetapi every day saya buat itu dengan Tuhan. Kalau saudara punya ini, Anda menjadi orang yang bukan turun, tetapi Anda naik. Usahamu bukan semakin turun, semakin naik. Saya buktikan itu lewat pribadi saya. Banyak teman saya hidupnya kacau. Dia buka rumah makan Manado juga di Jakarta banyak. Sekarang ini tutup. Dia sampai telepon saya, dia berkata, saya lihat postinganmu di Facebook. Tambah hari tambah rame, tambah hari tambah rame. Kesempatan saya beritahu dia, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bergaul karib dengan Tuhan sungguh-sungguh. Segala perkara jasmani di dunia ini adalah urusan Tuhan. Ada upah, ada upah, ada upah orang yang intim dengan Tuhan.